Siap gerak. Tentang depan gerak. Tegak gerak. Maju. Maju. Sudah repot semua. Sudah sebetulnya support dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik, terima kasih. Kalian juga sehat selalu ya. Hari ini kalian pelajaran informatika. Tapi sebelumnya silakan ketua kelas Mas Eling untuk disiapkan. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita mulai dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Eling yang sudah memimpin doa. Semoga hari ini kita beri kekuatan, bisa menimba ilmu, ya, pulang membawa ilmu. Baik, sebelum pembelajaran hari ini, untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT ya. Tadi dimulai dengan berdoa. Dan selanjutnya adalah sebagai cinta tanah air terhadap bangsa dan negara, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mas Eling untuk disiapkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap gerak. Berdiri. Indonesia
Asmiria, Diki Azhar, Hadir. Adil. Diri ini, Husain Aliansa, betul ya? Ya, sakit apa gimana? Tahu, Pak? Sakit? Sakit. Oh, sakit. MF Liviti, Misbah, Monik Yulianti, Muhammad Anil Faiz, Norman Okta, Ro Cahya Ramdhani, Rangga, Ranggita, Rina Utami, Vanessa Putri, Leslie. Hadir. Ya. Tapi yang tidak hadir satu ya. Ya nanti coba saya tanyakan masih bisa ini ya lama ya. Baik. Terima kasih. Selanjutnya kita harus melihat kondisi kita ya sebelum pembelajaran. Sudah siap untuk belajar? Ya. Ya, baik. Karena ini informatika, kalian hubungannya dengan laptop, dengan komputer ya, supaya kalian tetap sehat ya. Tempat duduk kalian harus tegak, kemudian kaki menapak di bawah ya. Kemudian jarak antara laptop atau komputer dengan kita sekitar 50 cm ya. Jadi kemudian tubuh kita itu 90 derajat. Sehingga kita nantinya pada saat kita selesai melaksanakan kegiatan, baik nanti kalian sudah kerja apapun, kalian berhubungan dengan pekerjaan dengan komputer, laptop, tempat duduk harus dipertimbangkan supaya nyaman ya, jadi tidak sakit. Nah, bisa kalau tempat duduk kita duduknya salah nanti pinggangnya sakit. Kemudian kalau jarak mata kita dengan komputer terlalu dekat juga matanya akan sakit. Ya. Kemudian di saat pandemi ini tentu Pak Guru terus-menerus akan mengingatkan kepada kalian ya, walaupun kasus semakin menurun tapi tetap kita jaga protokol kesehatan ya, dengan satu menjaga jarak, kemudian tidak berkerumun, kemudian selalu pakai masker, kemudian cuci tangan dengan benar dengan sabun dan juga dengan hand sanitizer. Ini adalah protokol kesehatan COVID-19 supaya kalian terhindar, kita semua terhindar, kita semua selamat. Ya, baik. Kita belajar tentang program pengolah angka Microsoft Excel ya. Kompetensi dasarnya adalah 3.2, mengenal data berupa angka dan hasil perhitungan rumus dan cara menyimpan serta mengaksesnya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi 3.2.3 menunjukkan tampilan menu dan ikon pada aplikasi pengolah angka Microsoft Excel. Kemudian 3.2.4 melakukan identifikasi tampilan menu dan ikon aplikasi pengolah angka Microsoft Excel. Kemudian 3.2.5 menelaah fungsi menu dan ikon pada aplikasi pengolah angka Microsoft Excel. Kemudian kompetensi dasar 4.2 membuat sebuah sheet yang mengandung data, rumus, hasil, pemakan beberapa fungsi. Indikator pencapaian kompetensi 4.2.3 mempraktekkan cara menyimpan file aplikasi pengolah angka Microsoft Excel. Kemudian 4.2.4 membuat sheet baru pada aplikasi pengolah angka Microsoft Excel. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa menunjukkan, bisa melakukan, kemudian bisa mempraktekkan dan juga membuat. Semua itu untuk kalian semua supaya bisa nanti bisa menjalankan program aplikasi Microsoft Excel. Ya, ini tahapan awal. Kalian kemarin sudah mengenal apa itu pengolah angka, sudah bisa menyebutkan. Kemudian kalian sudah bisa mempraktekkan cara menutup dan membuka dan menutup Microsoft Excel. Nah, sekarang kita bisa membuat sheet baru, ya, membuat sheet baru, kemudian menginput data-data di Microsoft Excel. Selanjutnya kita merefleksi ya yang kemarin. Kemarin kita belajar tentang apa?
pelajaran kemarin ya. Dan kemarin Pak Guru sudah menyampaikan pelajaran informatika terkait dengan apa? Ada yang ingat? Coba Mbak Asmi. Perangkat aplikasi pengolahan. Iya, perangkat aplikasi pengolah angka. Nah, apa coba? Ada yang tahu? Mas Diki. Difungsikan untuk mengolah data berupa angka. Kemampuan aplikasi ini antara lain pembuatan tabel data, pengolahan data dengan melibatkan penggunaan rumus grafik, database dan lain-lain. Ya baik, terima kasih Mbak Asmi dan juga Mas Diki. Mungkin ada yang lain mau menambahkan? Siapa? Tadi siapa yang menambahkan? Coba diri. Aplikasi pengolahan angka juga dilengkapi dengan fitur-fitur untuk menyajikan data seperti pos pengurutan data, juga penyaringan data. Baik, terima kasih Mbak Diri. Baik, selanjutnya program aplikasi pengolahan angka kan banyak sekali, ya banyak sekali. Mungkin yang di Android juga ada, yang di aplikasi komputer juga ada. Ada yang bisa menyebutkan? Silakan. Oh iya Mas Firly. KS Spread, Ya, KS Spread, apa lagi? Star Office Call, Ya terus? Open Office Call. Ya, KS Spread, Start Office Card, Open Office Card. Bisa melengkapi? Oh iya, Mbak Ranggit silakan. Binom Office, Abacus, Lotus 123, Microsoft Excel. Ya, baik. Jadi untuk pelajaran kemarin ya kita belajar macam-macam pengolah angka ya. Ada Start Office Card, Open Office Card, Binom, Abacus, Lotus 123 dan juga Microsoft Excel. Ya, tapi kemarin kita sudah belajar tentang apa? Microsoft Excel. Tentang belajar tentang apa? Microsoft Excel ya. Sedikit cara membuka dan menutup ya. Kalian yang sudah mempraktekkan membuka dan menutup pada akhir pelajaran kemarin ya. Baik. Nanti kalian dibuatkan kelompok diskusi ya. Kelompok diskusi itu nanti Pak Guru share saja lewat WA. Jadi nanti di WA nanti ada grup kelompok, nanti dibuatkan kelompok ya. Jadi yang sudah ada di grup informatika itu dibuat beberapa kelompok untuk berdiskusi terkait dengan pelajaran pada hari ini ya. Jadi materi kemarin kita belajar tentang program aplikasi pengolah angka ya. Dan juga aplikasi pengolah angka yang tadi sudah disebutkan sama kalian semua. Sebelum dimulai ya, kita lihat video dulu ya. Kalian perhatikan videonya. Nanti kalian bisa tanggapi apa itu video yang ditampilkan. Ya. Baik, sudah ya. Melihat tayangan tadi ya terkait dengan industri 4.0, silakan untuk disimpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Mas Dadi. Silakan. Dari video
video tadi dapat disimpulkan kita harus mempersiapkan menjadi tenaga yang siap mengoperasikan aplikasi di era industri 4.0. Ya, bagus. Ya, terima kasih Mas Dani, luar biasa. Ya, jadi pendapat Mas Dani. Jadi dari video tadi itu disimpulkan kita harus mempersiapkan menjadi tenaga yang siap mengoperasikan aplikasi di era industri 4.0. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan? Ya? Oh ya, Mas Ridha, silakan. Kita harus belajar serius di bidang aplikasi agar bisa diterima kerja di lapangan kerja industri 4.0 abad ke-1. Ya, baik ya. Jadi satu, kita harus mempersiapkan diri tenaga yang siap pakai ya. Termasuk di dalam ini pelajaran ini Microsoft Excel kita harus bisa ya. Kita bisa mengoperasikan aplikasi Microsoft Office dulu ya. Nanti kita bisa belajar aplikasi-aplikasi yang lain. Ini termasuk aplikasi pengolah angka. Kemudian dari Mas Misbah harus belajar serius ya agar bisa diterima di lapangan kerja ya di era industri 4.0 ini. Di abad 21 kita harus mempersiapkan menjadi tenaga-tenaga yang siap pakai. Baik, materi hari ini aku akan menampilkan presentasikan dengan PowerPoint ya. Bahan ajar informatika. Ya. Definisi data adalah catatan atas kumpulan fakta. Ya, data itu adalah catatan atas kumpulan fakta dalam penggunaan sehari-hari. Jadi data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata atau citra. Itu adalah definisi data. Ya. Nah, dari definisi data ini kita di dalam dunia informatika itu kan ada input, proses, output. Nah, termasuk inilah termasuk kumpulan data yang nantinya akan menjadi suatu input. Ya. Nah, contoh tampilan data. Nah, contoh tampilan data ada yang bisa menyebutkan kira-kira apa ya? Oh ya, Tabel, grafik, diagram. ya, terima kasih Mas Norman. Ya, jadi contoh tampilan data ada tabel, grafik, diagram ya. Kalau tabel itu seperti ini. Jadi tabel itu tabel dalam bentuk seperti ini ya. Nah, ini tabel. Tabel penjualan barang, tabel nama kelas ya. Kemudian ada tabel banyak sekali ya. Tabel tentang inventory ya, inventaris barang ya. Ini termasuk tabel penjualan, tabel pembelian. Kita. Kemudian ada grafik. Nah, grafik ini contoh ini ada grafik peserta seleksi siswa baru. Ya, grafik tahun 2017, 18 dan sebagainya. Ya, bisa kalau datanya yang daftar berapa nanti muncul di grafiknya. Nanti kalau diagram nanti maksudnya ke prosentase, ya. Contohnya adalah data penjualan buku. Diagram, ya, diagram penjualan buku. Itu nanti bentuknya prosentase yang muncul, ya. Jadi contoh tampilan data, yaitu tadi Mas Norman menyebutkan ya ada tabel, grafik, diagram. Ya, paham? Nah, ini seru. Paham? Paham. Nah, terima kasih. Lanjut ya. Nah, ini tadi ini contoh. Ini contoh tabel ya. Tabel. Ini tabel angka. Jadi kalau tabel angka itu data angka atau value numerik itu data pada sel Excel yang karakter penyusunan utamanya adalah berupa nilai angka 0 sampai 9. Ya. 0 sampai 9. Kemudian untuk perhitungan aritmatika atau ciri utama tipe data angka adalah dapat digunakan dalam operasi perhitungan aritmatika.
penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Nah, penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian jenisnya kira-kira apa saja? Nah, coba klik di sini Mas. Nah, dalam operasi perhitungan aritmetika itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Nah, kira-kira jenisnya apa saja ini? Ada yang bisa menjawab? Iya, Mas Diki. Bilangan bulat, bilangan desimal, bilangan pecahan. Ya, terima kasih Mas Diki. Jadi penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian jenisnya antara lain adalah bilangan bulat atau integer ya, bilangan desimal atau desimal, bilangan pecahan atau fraction ya. Bilangan bulat, bilangan desimal, bilangan pecahan. Jadi nanti kalian bisa lihat tabelnya ini ya. Ini ada tabelnya. Tipe value contohnya ini. Bulat, desimal, pecahan, notasi ilmiah, persen, mata uang, tanggal, waktu, tanggal logika. Nah, ini adalah tipenya, ya. Baik. Kemudian tipe data pada Microsoft Excel, ya. Jenis data, teks atau label sering juga disebut sebagai data karakter, ya. Data karakter, string atau teks. Nah, ini tersusun dari kumpulan dari karakter huruf A sampai Z atau angka 0 sampai 9. Dan juga ada karakter ini ya, karakternya simbol, ada pentung, ada tanya. Ini ciri utamanya adalah tidak dapat dilakukan operasi aritmetika pada aplikasi Excel. Ini adalah tipe data label ya. Kemudian ada tipe data waktu atau time. Tipe data pada Excel ini ada data waktu atau time. Jadi jika Anda memasukkan data yang persis pada topik dengan format tanggal atau waktu ke dalam sel lembar kerja Excel, maka Microsoft Excel akan secara otomatis mengkonversi ya, input data tersebut ke dalam data value tipe tanggal dan atau waktu. Nah, kira-kira dari materi di atas fungsi dari Microsoft Excel ini, tipe data pada Microsoft Excel apa saja? Coba, Mbak, kamu coba. Apa fungsinya? Kurang seru. Mau masuk ini. Mbak Anggun, silakan. Tipe data pada Microsoft Excel fungsinya untuk apa ini? Rumus yang ditetapkan untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan nilai-nilai tertentu dalam urutan tertentu. Baik, terima kasih Mbak Anggun. Jadi fungsi di dalam tipe data pada Microsoft Excel adalah rumus yang telah ditetapkan untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan nilai-nilai tertentu dalam urutan tertentu. Ya, inilah fungsi dari tipe data pada Microsoft Excel. Ya. Kemudian, Mas Eling. Nah, Mas Eling. Aku Romani. Mas, tadi Mbak Anggun sudah menyampaikan ya bahwa fungsi di dalam tipe data pada Microsoft Excel adalah rumus yang telah ditetapkan untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan nilai-nilai tertentu dengan urutan tertentu. Nah, kemudian apa fungsi? Ada fungsi-fungsi Microsoft Excel yang lain apa saja? Iya. Fungsi aritmatika, fungsi matematika, fungsi statistika, fungsi logika. Nah, baik, terima kasih Mas Tais. Baik ya. Ya Mas Baik. Fungsi yang lain di Microsoft Excel itu ada fungsi apa? Fungsi aritmatika, kemudian Fungsi matematika. fungsi matematika, kemudian Statistika. fungsi statistika, kemudian fungsi Logika. logika ya.
fungsi aritmatika, fungsi matematika, kemudian fungsi statistika, kemudian fungsi logika. Ya, baik. Terima kasih. Ya, materi hari ini untuk diskusi. Kalian nanti akan dibagi diskusinya di WA ya. Ya, untuk diskusi kalian Pak Guru bagi di WA nanti dari 16 anak itu nanti dibagi beberapa kelompok di grup WA, kemudian kalian mendiskusikan materi yang Pak Guru share nanti ya, LKPD nanti Pak Guru share kepada kalian ya untuk dikerjakan melalui grup ya, lewat grup nanti kalian berdiskusi. Karena untuk menghindari berkerumun maka untuk kelompok pembelajaran kelompok diskusi di kelas ini diganti dengan di grup WA saja ya. Nanti di grup WA kalian buat kelompok kecil-kecil ya, jadi kelompok kelas informatika nanti dipecah menjadi grup kecil-kecil ya, A, B, C, D ya. Dari situ nanti kalian diskusi untuk mengerjakan LKPD. LKPD nanti Pak Guru share ya di WA maupun di classroom ya. Bayar gue. Belum utang. Boleh 400.000. Dari materi yang Pak Guru sampaikan ya, apa yang kalian dapatkan pada hari ini ya, Mbak Monik? Fungsi aritmatika adalah suatu fungsi yang terdapat pada Microsoft Excel yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, ataupun gabungan dari semuanya. Sehingga saya bisa mengerti penjumlahan, pengurangan, negasi, perkalian, pembagian, persen. Ya, baik. Jadi
bisa ya, bisa menjalankan fungsi aritmetika, penjumlahan, pengurangan ya, kemudian negasi, perkalian, pembagian, kemudian ada pengangkatan atau persen, juga penggabungan. Baik, ada yang mau menambah lagi untuk materi hari ini? Ya, Mbak Rina, silakan. Suatu fungsi yang antara lain digunakan untuk mencari nilai tertinggi terendah, menghitung rata-rata dan menghitung jumlah. Fungsi sum. Fungsi sum, fungsi operande, fungsi max, fungsi min, fungsi for. Ya, jadi pelajaran tadi ya, berarti kalian sudah bisa. Ya, jadi pelajaran tadi kalian bisa memahami ya untuk fungsi statistik, fungsi sum. Fungsi sum itu apa? Menjumlah data dalam satu rank. Ya, menjumlah data dalam satu rank. Kemudian apa lagi? Average. Menghitung nilai rata-rata dalam satu rank. rank. Menghitung nilai rata-rata dalam satu rank. Kemudian ada max. Untuk apa? Ya, menghasilkan nilai terbesar dalam satu rank. Kemudian apa? Min. Min itu apa? Menghasilkan nilai terkecil dalam satu rank. Ya, kemudian ada Count. Fungsinya untuk Menghitung jumlah data dalam satu satu rank. rank. Ya, jadi kesimpulannya hari ini ya, kalian bisa mengerti tentang tipe data dalam Microsoft Excel, yaitu dari fungsi aritmetika, kemudian fungsi matematika, kemudian fungsi statistik ya. Jadi dari fungsi aritmetika kalian bisa menjumlahkan, pengurangan, pembagian, perkara atau gabungan dari semuanya. Jadi kesimpulannya Microsoft Excel digunakan untuk penghitungan grafik, data, tabel, dan mengolah data yang lain. Paham ya? Paham? Paham. Demikian, jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap jaga jarak, jangan berkerumun, cuci tangan dengan sabun yang benar atau hand sanitizer, ya, dan juga jangan lupa selalu pakai masker. Ya, kemudian untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, ya, kalian harus tetap semangat melihat ke depan untuk kemajuan kalian. Ya, moto kalian adalah harus berhasil. Ya, kalau kalian berhasil, kalian sukses menjadi putra-putra terbaik bangsa untuk mengabdikan negara, agama maupun kepada orang tua kalian. Menjadi kebanggaan kalian, menjadi kebanggaan keluarga, dan juga menjadi kebanggaan nusa dan bangsa. Baik, mari kita akhiri dengan berdoa. Silakan Mas Elin untuk menutup pelajaran pada hari ini. Untuk menutup pelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.